Pemirsa, Ahmad Dhani, pentolan grup Dewa 19 tiba-tiba membuat geger publik. Pasalnya, Selasa lalu, Dhani secara resmi melarang Once Michael untuk menyanyikan lagu-lagu milik Dewa 19, terhitung sejak dirinya mengumumkan di media. Ya, pernyataan Dhani tentu saja membuat netizen bertanya-tanya, apa alasan Dhani melarang Once menyanyikan lagu-lagu milik Dewa 19 di panggung musik manapun? Publik pun menduga-duga jika hubungan Dhani dan Once tengah memburuk hingga tercetus larangan tersebut. Lantas benarkah larangan tersebut terkait hak royalti? Saya akan mengumumkan secara pribadi, menurut Dirjen Haki itu adalah sebuah pengumuman dari pencipta lagunya, itu adalah sebuah hak daripada pencipta, ya. Saya mengumumkan bahwa saya melarang spesifik, ya, saya melarang Once untuk menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 sejak saya ucapkan di media hari ini, ya. Saya larang Once Michael atau Elfonda Once, disingkat IO bisa juga, melarang untuk menyanyikan lagu Dewa. Kenapa? Karena Dewa saat ini sedang melakukan tur setelah Lebaran itu setiap minggu 2 kali. Tur bersama Dewa 19. Jadi tidak boleh ada konser-konser yang lain yang mengganggu, yang menggunakan lagu-lagu Dewa. Ya, Dhani rupanya ingin menjaga kemurnian dan marwah lagu-lagu Dewa 19. Pasalnya, pasca Lebaran nanti, grup legendaris Dewa 19 ini akan menggelar tur selama 2 kali dalam 1 pekan. Namun meski melarang Once menyanyikan lagu-lagu Dewa, Dhani masih mengizinkan Once menyanyikan lagu-lagu ciptaan dirinya, seperti lagu yang dibawakan Triad, Ahmad Band, atau Reza Artamevia. Lagu-lagu Ahmad Dhani yang lain boleh, ya, khusus lagu Dewa. Lagu-lagu Ahmad Dhani yang lain boleh. Lagu-lagu saya yang ada di Triad, atau lagu-lagu saya yang ada di Ahmad Band, atau lagu-lagu saya yang ada di Reza Artamevia itu boleh. Spesifik Dewa yang tidak boleh. Karena Dewa, saya menjaga marwah Dewa, juga menjaga kemurnian daripada konser-konser Dewa yang kita adakan setelah Lebaran seminggu 2 kali. Karena konsernya sampai Desember ini Dewa full, setiap weekend 2 kali. Jadi saya nggak mau ada yang namanya Once nyanyi lagu Dewa di konser mana, karena itu mengganggu konser Dewa sendiri, gitu. Saya punya sama IO yang menyelenggarakan konser Dewa, itu kita memberikan privilege lah, bahwa hanya IO Dewa 19 yang bisa menampilkan lagu-lagu karya Dewa 19. Persoalan larangan Dhani melarang Once membawakan lagu milik Dewa lantaran dirinya mendapat laporan dari Wahana Musik Indonesia atau WAMI terkait banyaknya event organizer yang tak melapor setiap kali mengundang Once. Padahal jelas-jelas Once kerap membawakan lagu-lagu milik Dewa 19. Lantas adakah sanksi jika nantinya Once melanggar dan nekat membawakan lagu-lagu milik Dewa 19? Udah banyak barusan dapat berita hari ini juga, gitu, bahwa ternyata dapat laporan dari WAMI bahwa banyak juga IO penyelenggara Once yang belum bayar. Menurut WAMI, ya. Sekali lagi menurut WAMI, bukan menurut manajernya Once. Jangan tanya lagi ke manajernya Once nanti, karena manajernya Once nggak pegang data, yang pegang data WAMI, gitu loh. Singkat aja ya, karena bicara konsekuensi, tentu kalau berdasarkan undang-undang tentu ada konsekuensi, baik itu perdata maupun pidana. Dari pidananya singkatnya saya baca, itu ada di pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta, dan itu ada sanksi pidananya kalau dia melanggar pasal 9 ayat 1 huruf C, D, E, dan H, itu pidananya 3 tahun. Ada itu kalau itu sekitar 500 juta sampai 1 miliar.
Meski melarang Once membawakan lagu-lagu Dewa, namun Dhani mengaku hubungannya dengan Once baik-baik saja. Dhani pun menegaskan jika yang wajib membayar royalti adalah para I.O, bukan penyanyinya. Ya saya sih nggak ada masalah dengan Once. Sejak awal saya bilang yang harus bayar itu bukan Once. Yang harus bayar itu adalah I.O. Makanya di IG saya yang saya tanya itu adalah I.O. Yang nggak bayar siapa nih? Itu. Lagi rame. Yang nggak bayar siapa nih? Nah, rencananya kita akan bertindak lah gitu. Karena ini kan sudah melanggar sebenarnya kan. Bukan melanggar ya, berniat untuk menggelapkan. Sementara itu, kebahagiaan tengah menyelimuti pasangan Nela Karisma dan Dori Harsa. Lantaran pada 23 Maret 2023 lalu, pasangan ini dianugerahi anak kedua berjenis kelamin perempuan di salah satu rumah sakit di Solo, Jawa Tengah. Ya, sama halnya dengan kelahiran anak pertama, kelahiran putri keduanya ini, Nela juga melahirkan secara normal. Sayangnya, lantaran Nela tengah memberikan ASI eksklusif, Nela tak ikut mendampingi Dori saat menggelar acara press conference. Lantas, seperti apa proses persalinan Nela melahirkan anak keduanya? Puji syukur, saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, telah lahir anak kami yang kedua, berjenis kelamin perempuan, dengan berat yang cukup luar biasa, 4,2 hampir 4,3, dan lahir secara normal. Untuk panjangnya 51 cm, sama seperti mbaknya yang kemarin, Mbak Gendis, juga sama, dan semuanya sehat tanpa kurang suatu apapun, baik Mbak Nela dan adiknya Mbak Gendis, seperti itu. Ya, kelahiran anak kedua Nela dan Dori yang diberi nama Kenes Nara Madaharsa rupanya disambut hangat oleh sang kakak, Gendis Geona Madaharsa, anak pertama Nela dan Dori. Hal ini tentu saja di luar dugaan Nela dan Harsa yang mengira jika sang kakak akan cemburu dengan kelahiran sang adik. Apalagi jarak Gendis dengan sang adik hanya berjarak 19 bulan. Lantas apa arti nama anak kedua Nela dan Dori? Dori, ini mungkin teman-teman media pengen tahu nih gimana nih responnya Gendis, tahu kan sekarang kakak ya, gimana Mas Dori untuk responnya Mbak Gendis, cemburu kah atau enggak nih adiknya? Kalau untuk cemburu memang seusia Gendis itu memang ya, hampir 2 tahun memang masuk di masa tanggung, tapi ternyata setelah lahir itu ya luar biasa. Saya bersyukur karena malah justru adiknya itu mau ngomong, mbaknya mau ngomong adiknya, seperti itu. Mungkin karena sama-sama cewek ya seperti itu. Seneng ya berarti ya, ada, seneng ya, ada yang diuyel-uyel ya Mas Dori ya? Iya betul, tapi kadang-kadang sok keliru ke mamahnya yang diuyel-uyel. Oh gitu ya? Kalau Mas Dori yang diuyel-uyel 3 ya sekarang berarti ya? Mamanya Dek Gendis, terus adiknya Dek Gendis. Kadang sok keliru budenya, tapi budenya nggak ngomong tadi. Gitu ya? Namanya Kenes. Lucu ya? Kenes Nara Madaharsa. Kenes itu artinya lincah, Nara artinya gadis, Madaharsa ini kemuliaan. Pasca melahirkan anak kedua, kabarnya Nela akan segera tancap gas untuk kembali bekerja. Apalagi proses persalinan normal yang dijalani Nela membuat kondisi Nela cepat pulih. Balik ke dunia hiburan tentu seperti waktu yang kehamilan sebelumnya, waktu Gendis itu juga karena kami bersyukurnya untuk lahiran normal sendiri itu kan pemulihannya cukup lumayan cepat gitu. Jadi kemungkinan nanti 1 atau 2 bulan nanti mungkin sudah bisa kembali lagi ke panggung, karena memang kemarin bahkan sebelum lahiran pun juga sudah ada di puji syukur sudah ada penawaran yang masuk. Jadi saya juga sampaikan bahwa ya monggo kalau misalkan memang ini bisa diantisipasi dan ternyata waktunya juga baik untuk bisa berjalan mengasihi juga nggak masalah. Jadi mungkin di 1 atau 2 bulan. Ya kondisi Mbak Nela juga ya. Betul.
Sebagai musisi, Dori dan Nela rupanya sudah menyiapkan lagu untuk anak keduanya. Lagu yang berjudul Dadi Bunga memang diciptakan Dori dan Nela untuk menyambut kelahiran putri keduanya. Ada lagu juga, kemarin kan di Gendis juga ada lagunya, yang ini adiknya Gendis ini juga ada lagunya yang saya ciptakan juga. Jadi itu nanti lagunya judulnya Dadi Donga, jadi artinya itu jadi doa. Untuk mendoakan. Jadi yang namanya anak itu kan pasti akhirnya akan menjadi doa untuk orang tuanya gitu. Jangan-jangan kemarin keluarnya nggak nangis tapi nyanyi ya Mas ya? Kalau saya malah salto.